Sebagai nahkoda, Al-Mahdi tidak membawa kemudi keimaman agung dan mulia, untuk menancapkan cengkraman dominasi ke negeri-negeri lainnya. Ia tidak mengarahkan umat Islam menjadi umat yang perkasa dan ditakuti di mana-mana. Tidak mewariskan ancaman kepada siapapun. Sejauh-jauhnya seorang mukmin mengembara, bukanlah untuk membangun kejayaan, namun mengembangkan silaturahmi dan persahabatan dengan siapapun. Al-Mahdi paham betul, sebuah umat haruslah perkasa demi menjamin keamanan dan melindungi segenap kepentingan semua umat manusia. Sebuah umat harus kuat secara spiritual kebatinan sebab, akan menjamin kepastian hukum dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kan tetapi, Al-Mahdi melihat hal yang jauh substansial. Bahwa, keperkasaan itu mesti diarahkan untuk mengalahkan hawa nafsu demi menjalankan ibadah. Sebuah syair Al-Mahdi yang menggambarkan hal tersebut, belumlah disebut berani kalau baru mengalahkan segala negeri. Akan disebut berani, saat mengalahkan hawa nafsunya belum disebut kuat, kalau baru menjunjung batu putih. Akan disebut kuat, bila mampu salat fardu sampai sunat. Belum disebut Islam, kalau hanya rajin sembahyang. Akan disebut Islam, kalau sudah haji. Walau satu tak ada marahnya. Yang lahir dan yang batin. Syair tersebut merefleksikan atas situasi zaman sekarang ini, di mana banyak manusia mengaku muslim, tetapi pada hakikat telah kafir setelah beriman. Ibarat, di mana banyak negeri saling mengalahkan. Sungguh, keberanian bukanlah untuk mengalahkan sesama manusia. Kan tetapi, keberanian digunakan untuk mengalahkan hawa nafsu, atau sesuatu yang muncul dalam diri dan bisa membelit manusia hingga menjadikan hawa nafsunya yang mengendalikan dirinya. Demikian pula dengan kekuatan. Belum bisa dikatakan kuat jika baru mengangkat batu gunung sebesar bumi. Seseorang akan disebut kuat, ketika sanggup mendirikan salat fardu hingga salat sunat, atau ketika sanggup menegakkan satu pilar penting dalam agama Islam yaitu salat, serta membasmi lidah dengan menyebut asma Allah. Tetapi, bisakah kita berbangga diri dengan menyebut, kita sebagai penganut Islam? Labuandari dan Paidi menggeleng. Al-Mahdi melanjutkan, tidak akan disebut Islam manakala kita hanya sanggup rajin sembahyang, belum pula disebut Islam jika sudah menunaikan ibadah haji ke Mekah dan Madinah. Keislaman adalah situasi ketika kita sanggup menundukkan semua amarah. Ketika sanggup mengalahkan segala yang lahir dan segala yang batin yang ada pada diri kita, ketika itu pula engkau mengikrarkan kesejatian keislamanmu di hadapan Tuhan. Keislaman bukan sekedar doktrin religius, namun sesuatu yang mesti dijelmakan dalam diri, atau sesuatu yang membebaskan kita dari segala perangkap duniawi, atau sesuatu yang menggiring kita untuk mencapai kualitas insan kamil atau manusia sempurna.